Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Alfaraj Amar dari kelas 2351 KPID dengan NIM 230413101133. Baik, di sini saya akan membuat video UTS tentang analisis komunikasi interpersonal dalam video podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier. Baik, mungkin langsung ke videonya. Selamat datang di analisis komunikasi interpersonal. Di sini saya membahas episode eksklusif bersama Prabowo Subianto di podcastnya Deddy Corbuzier yang menampilkan elemen komunikasi berbasis empati, persuasi, dialog terbuka, ada juga komunikasi transaksional dan model linear. Kata Bapak ini maksudnya bikin saya salut sama Bapak ya. I salute you for two things. Of course for the fight, of course ya, pada saat kepresidenan. Oh iya dong. Dan kita berjuang. Tapi yang saya salut Kompetisi gitu. Tapi yang saya lebih salut lagi ketika tadi Bapak bilang, ya udah kalau kalah tapi tujuannya untuk Indonesia, ya oke kita perang bareng. Jadi perang bareng itu. Iya dong. It needs a courage to do that. It needs ego yang diturunkan, courage mental. Nah begini ya Mas Jadi, kalau memang kita kalau memang kita cinta tanah air, ya kan nggak jadi masalah. Iya. Sekarang yang bikin Indonesia hebat kan apa, harus pangkat tinggi? Enggak. Siapa yang angkat keharuman nama bangsa Indonesia? Kan banyak. Yang kita merdeka juga emang karena hanya orang-orang pangkat tinggi. Orang-orang kecil, orang nggak punya nama, nggak punya pangkat itu. Nggak bisa. Saya itu percaya itu. Jadi karena juga saya dulu di TNI ya, di tentara waktu muda. Saya cerita. Gue mau cerita nih. Gue cerita nih ya. Bener. Waktu saya dari taruna aja, kalau kita latihan, bener nggak? Kita latihan. Ini tahun 70-an. Ya, Indonesia masih cukup miskin, Jawa Tengah ya. Kita latihan di daerah-daerah Jawa Tengah itu kita kita lelah, kita capek, kita haus, kita masuk, kita lihat rakyat itu Pak Deddy ya Mas Deddy, luar biasa. Kita masuk kampung, dia udah siapkan cangkir teh dia siapkan untuk kita minum. Kita minum, haus. Tapi sadar nggak kita waktu itu, untuk dia bikin secangkir teh, Perjuangannya seperti apa? dia harus cari kayu, Pak Deddy. Oh iya. Berapa kilo dia harus jalan naik hutan cari kayu, ya kan? Dia datang dengan berat, kayu itu dia bawa. Dia harus ambil air, nggak ada keran. Nggak ada keran, dia rumah lantainya tanah, gede. Nggak ada kerannya, dia harus jalan berapa kilo, turun lebah ambil air. Baru dia masak, baru dia siapkan untuk kita. Bagaimana coba? Dan itulah rakyat kita. Artinya, kalau rakyatnya begitu susah hidupnya, mereka kayaknya mencintai tanah airnya sehingga tentaranya dia mau dukung dengan jerih payah dia. Masa kita yang sudah dikasih pangkat, dikasih kehormatan, dikasih apa? Mau ribut ya? Oh, mau ribut ya, itu aja. Nah, dari video tadi pada menit ke-10 sampai menit ke-13 selebihnya, di sana Deddy Corbuzier bertanya tentang visi misi Prabowo untuk Indonesia. Prabowo memberikan jawaban yang panjang tanpa banyak interaksi langsung dari Deddy selama proses menjawab. Jadi itu adalah contoh dari model linear di mana informasi mengalir dari pengirim Prabowo ke penerima Deddy dan secara tidak langsung kepada kita audiens. Meskipun komunikasi ini tidak melibatkan umpan balik langsung, pernyataan yang disampaikan tetap penting untuk membangun makna dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk survive. Iya kan? Nah, bangsa-bangsa, suku-suku, kelompok-kelompok, dan akhirnya juga bangsa-bangsa itu ya pasti mau merebut. Merebut. Ini saya sangat setuju karena saya tuh gini Pak, saya tuh takut kalau aliens datang Pak.
aliens. Kalau datang Pak, Kalau datang nggak ya, mungkin kami intis Pak. Makanan nih. makanan manusia itu kan, kita nih memang itulah sifat manusia. Saya Itu setuju. sudah sifat manusia. Ya, ya, ya. Nah, jadi disitulah yang masalah pertahanan ini masalah yang sangat sensitif. Jadi saya itu sebetulnya enggan bicara, tapi kita kan hidup di alam demokrasi. Rakyat ingin tahu, Hmm. ingin tahu kondisinya, ingin tahu masa depannya, ingin tahu keselamatannya, kan begitu. Rakyat punya hak untuk tahu. Betul, betul. Nah, dilema di satu pihak kita harus rahasia, di lain pihak rakyat ingin tahu. Nah, ini rawan karena ada kelompok-kelompok kadang-kadang yang punya ambisi pribadi, ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang dia tega untuk mengorbankan kepentingan bangsa, rakyat, kepentingan yang besar, tega. Bahkan ada rakyat kita atau sebagian ya oknum yang mau menjual bangsanya kepada bangsa asing. Ini sejarah kita loh, Pak Dedi. Jadi kita kadang-kadang itulah dilema. Nah, dalam kondisi ini masalah pertahanan itu jadi sesuatu yang katakanlah berapa hari ini ya, berapa minggu ini kayaknya heboh, ya kan? Boleh nggak? Heboh. Saya ikutin. Iya kan? Heboh. Oke. Nah, masalahnya kan ada yang mengatakan, Prabowo ingin bikin anggaran 1.700 triliun. Ini maaf Pak, saya potong boleh Pak ya? Boleh. Saya potong. 1.700 triliun tuh kecil loh Pak. Justru itu kan. Buat saya lah ya. Kan begini. Jadi dibikin heboh gini 1.700 triliun. Itu pun belum disetujui. Masih digodok, benar nggak? Iya. Ya, kan ini kan bernegara itu tidak gampang kan, bernegara. Selanjutnya pada menit ke-15 sampai 17.30 sekian, di sana Dedi menanyakan pertanyaan kritis mengenai rencana strategis untuk Indonesia kepada Bapak Prabowo. Dalam analisisnya yaitu model komunikasi transaksional menunjukkan elemen penting berupa umpan balik, verbal maupun nonverbal. Prabowo memberikan jawaban diplomatis sambil menunjukkan bahasa tubuh yang tegas untuk mendukung argumennya. Dan juga di sana ada terdapat disturb di mana beberapa kali Dedi memotong pembicaraan, tetapi untuk pembicaraannya tetap lanjut sampai selesai. Kan nggak nutup mata, maksudnya dalam pemerintahan pasti ada korupsinya, ada ini, ada mafianya. Harusnya memang ada dong Pak sebenarnya hal-hal seperti itu yang Bapak tahu juga kan. Ya pasti ada lah. Pasti ada. Itu yang saya bilang, kita mau tertibkan, kita mau minimalkan. Caranya bagaimana? Ya kita susun suatu sistem. Ya sistemnya apa? Jadi sekarang banyak yang saya lakukan, saya negosiasi langsung dengan produsen. Sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya tuh berapa sih? Ya kan, harga kalau kita mau beli alat ini harganya sebenarnya berapa? Ya kan? Itu satu. Nah, untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu, saya rencananya, dan kita sudah coba sekarang ini, saya mau rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif. Jadi kontrak itu kan ada berapa tahap. Jadi ada kontrak awal, habis itu ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, ya kan, kondisi keuangan, kondisi ini, kondisi sampai ujungnya. Kalau kontrak itu efektif, dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP dan BPK. Artinya Pak Prabowo juga tidak menutup mata ya, bahwa dan juga tidak mengatakan tidak bahwa hal tersebut bisa saja terjadi ya. Bisa terjadi. Pasti dong. Semua anggaran pemerintah itu kan potensi untuk
markup dan sebagainya, ya kita sudah tahu lah, kita Ya, kita kan sudah lama jadi orang Indonesia, Pak. Iya kan? Iya kan? Iya betul. Sudah lama jadi orang Indonesia kan? Gitu. Iya biasa itu. Iya, benar. Nah, jadi iya kan? Bener. Iya kan? Gak usah munafik lah ya. Nggak usah munafik. Gak usah Ya, munafik, iya. iya bener. Yang penting bagi saya kalau yang sudah gila-gilaan, Ya, ya kan, barang katakanlah X harganya, kemudian markupnya sampai 600%. wah itu yang harus Wah, dihabiskan. itu boleh nggak? Saya bilang maaf. Banyak orang, mungkin banyak orang tidak suka sama saya. Saya nggak mau tanda tangan. Ya, Ya saya tidak akan loloskan. Saya tidak mau. Saya bilang, saya lapor ke presiden, Pak. Saya nggak mau, Pak. Nanti kan itu kan tanggung jawab saya kepada Bapak Presiden, rakyat Indonesia bangsa. bersejarah, benar nggak? Iya benar. Takut saya, benar nggak? Saya takut dikutuk oleh generasi yang Selanjutnya ada di menit ke-25 sampai 27 sekian. Di sana diskusi mengenai harapan rakyat dan bagaimana pemimpin dapat membangun kepercayaan. Analisisnya yaitu adanya elemen empati dalam komunikasi interpersonal. Sangat terlihat jelas ketika Bapak Prabowo berbicara dengan nada rendah hati, menunjukkan bahwa dia memahami kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan model komunikasi efektif yang berbasis empati. Masuk politik. Karena saya pikir gini Pak, kalau saya masuk politik, suara saya pasti didengarkan oleh orang tertentu. Saya ingin suara saya itu didengarkan oleh orang semuanya rakyat Indonesia tanpa ada berpihak, tanpa ada. Yang saya pikirin gini Pak, kalau Bapak masuk ke politik, apalagi jadi menteri, pasti nggak punya waktu buat hobi. Iya dong? gini nih, everything is time management. Kita harus atur waktu. Harus atur waktu. Ya, tapi kan you need to be ready 24. Ya, but kita atur waktu. Nah, saya punya suatu kebiasaan dari tentara. Saya bisa tidur di mana saja dan kapan saja. Kadang-kadang 10 menit saya udah segar. Saya mau lompat ke sana barusan. Saya tuh baca tentang itu. Jadi tentara itu dilatih untuk bisa tidur di mana aja dan cepat. Ya, Itu benar. benar. Gimana caranya Pak? Saya mau. Kita di tentara dulu bisa tidur sambil jalan. Ya nggak mungkin dong. Gimana ceritanya tidur di jalan? Bener. Jadi kadang-kadang, itu yang terjadi lucu-lucu kan. Kita kan jalan malam bulat, tertidur. Karena kita kira, asal saya ikut orang di depan saya kan nyampe kan. Tidur gitu. Tahu-tahu teman kita belok kiri, kita nggak tahu. Kita jalan terus. Bangun, kita istilahnya apa itu putus. Jadi barisan putus. Ini bohong nih. Bener. Ada lagi jalan. Ada lagi gini. Ada lagi teman di depan berhenti kan. Kita belok, kita tabrak teman di depan. Kurang kejadian. Ada lagi baris apel malam tidur. Tapi berdiri siap sempurna tidur gitu. Nah, jadi komandan-komandan kita kan sudah ngerti kan. Dia pernah jadi taruna juga. Dia tahu waktu Tidur. Jadi dia jalan ke belakang kita. Dia jalan ke belakang kita kan. Abis itu kan dia liatin, dia tidur ini. Jadi senjatanya ditendang. Jatuh ke depan. Bangun. Seru nih, dihukum lagi kita. Berarti itu shutdown. Ya, berapa menit, 2 menit, 3 menit. Tapi fisikalnya masih bergerak ya. Itu gila. Ini nanti gue buka rahasia tentara lagi. Enggak, jadi begini. Di mana-mana tentara itu banyak kalau pelajaran itu tidur di kelas. Oh iya, betul. Anggota DPR juga gitu. Tapi ya udah dia berdiri aja gitu tegak gitu. Duduk kan kursi. Duduk itu tapi ada teknik-teknik macam-macam gitu. Dan kalau Bapak tidur 10 menit gitu bangun segar. Segar. Berarti deep sleep. Nggak tahu deh, pokoknya gue agak seger. 10 menit, 15 menit bagi gue seger. Dan aku tidur di mobil. Aku suka tidur di mobil. Ya karena perjalanan jauh. Saya suka tidur di mobil. Jadi saya beritaruan Bapak di mobil lebih cepat tidur daripada di rumah kan? Iya.
Ya pokoknya aku tidur ya. Saya gitu Pak Ustadz. Kalau di mobil juga mau tidur. Selanjutnya pada menit ke 35 sampai 37-30 sekian. Di sana penekanan pada pentingnya dialog antar pihak dengan latar belakang yang berbeda dengan Bapak Prabowo dan Deddy Corbuzier. Analisisnya yaitu bagian ini menonjolkan pentingnya keterbukaan dalam komunikasi interpersonal. Prabowo menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pandangan, dialog yang baik tetap bisa dijalankan untuk menemukan solusi bersama. Baik, mungkin sekian dari analisis saya. Mungkin masih banyak untuk analisis lain, tetapi saya hanya mengambil beberapa, mohon maaf. Dan juga saya mohon maaf jika angle kameranya berbeda-beda karena di sini saya membuat videonya di kos dan juga sedikit alatnya jadi agak susah untuk membuatnya, tetapi bisa saya maksimalkan dengan video ini. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.